Optimizing job rotation to improve worker exhaustion and productivity, a hybrid simulation modeling approach. Baik, yang menjadi background dalam penelitian ini adalah alokasi beban kerja yang efisien dan pengelolaan kelelahan pekerja. Adanya distribusi beban kerja yang tidak merata. Kemudian untuk mengatasi masalah ini sudah diusulkan rotasi pekerjaan sebagai solusi potensial, di mana penelitian ini mengeksplor studi yang menggunakan kerangka pemodelan simulasi hybrid untuk menyelidiki dampak rotasi pekerjaan terhadap kelelahan pekerja dan produktivitas di pabrik pakan ternak. Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak rotasi pekerjaan terhadap produktivitas pekerja, kemudian distribusi beban kerja yang tidak merata, kemudian adanya ketidakseimbangan beban kerja ini menyebabkan hasil produksi sendiri tidak seimbang, kemudian adanya waktu tunggu yang berlebih atau bertambah di berbagai stasiun, di mana para peneliti berupaya mengoptimalkan rotasi pekerjaan untuk mengurangi kelelahan pekerja, dan di samping itu juga untuk meningkatkan produktivitas dari pekerja. Yang menjadi kerangka penelitian atau metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, para peneliti menggunakan hybrid simulation modeling framework dengan menggunakan sistem dinamik dan juga discrete event simulation. Kemudian juga adanya integrasi submodel sistem dinamik dan juga discrete event simulation yang memungkinkan adanya pertukaran data dan interaksi di antara keduanya. Kemudian juga menggunakan diagram lingkaran sebab akibat, causal loop diagram CLD, untuk mengidentifikasi putaran umpan balik utama yang terkait dengan tingkat penyelesaian tugas, kelelahan pekerja, kemudian adanya penundaan aktivitas, tekanan untuk meningkatkan hasil, dan juga ketidakhadiran pekerja. Putaran umpan balik ini ataupun feedback ini menangkap interaksi kompleks dalam sistem dan memberikan wawasan tentang perilaku dinamis. Berikut ini adalah kerangka kerja yang diusulkan dalam melakukan studi pemodelan simulasi hybrid, sistem dinamik, dan juga discrete event simulation. Nah, dalam CLD closed loop diagram berikut, putaran umpan balik utama yang diidentifikasi dalam diagram putaran sebab akibat CLD yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putaran umpan balik pada seperti yang kita bisa lihat pada gambar, yaitu putaran umpan balik B1 yang menggambarkan hubungan antara tingkat penyelesaian tugas dan juga faktor kelelahan pekerja, di mana ketika tingkat penyelesaian tugas meningkat, kelelahan juga meningkat karena meningkatnya beban kerja. Kelelahan ini menyebabkan pekerja mengambil lebih banyak waktu istirahat, yang pada akhirnya menyebabkan waktu tugas bertambah dan menyebabkan tingkat penyelesaian tugas menurun. Sebaliknya pada putaran umpan balik B2 yang dicatat di sini adalah penundaan aktivitas lain ketika suatu aktivitas tidak selesai tepat waktu atau ketika tingkat penyelesaian berkurang. Di mana ketika suatu aktivitas tertunda, waktu menganggur untuk aktivitas lain meningkat dan kelelahan pekerja yang melakukan tugas-tugas yang sering menganggur tersebut berkurang. Harapannya ketika kelelahan berkurang, penyelesaian tugas akan meningkat sehingga mengurangi adanya delay atau penundaan dan pekerja tetap sibuk sepanjang waktu. Sementara pada putaran umpan balik B3 mewakili tekanan untuk meningkatkan throughput. Ketika waktu siklus proses rendah, throughput rendah sehingga meningkatkan persepsi bahwa permintaan tidak terpenuhi.
Tekanan untuk meningkatkan hasil ini menyebabkan peningkatan tingkat penyelesaian tugas yang pada gilirannya meningkatkan kelelahan. Meningkatnya kelelahan kemudian menyebabkan peningkatan tingkat penyelesaian tugas. Putaran umpan balik ini membantu menangkap interaksi kompleks antar variabel seperti tingkat penyelesaian tugas, kelelahan pekerja, penundaan aktivitas, tekanan untuk meningkatkan hasil, dan ketidakhadiran pekerja dalam sistem yang sedang dipelajari. Kemudian dari closed loop diagram, kita mengubahnya ke dalam bentuk stock and flow diagram seperti yang terlihat di dalam gambar. Dan kemudian juga kita perlu menjustifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan discrete event simulation. Kemudian ini adalah kutipan atau excerpt dari konsep hybrid untuk kasus ini dalam bentuk sistem dynamic submodel. Kemudian ini untuk submodel dari discrete event simulation. Kemudian ini adalah operasi pertukaran data yang dikonsep untuk model hybrid. Nah, dari simulasi yang dihasilkan, studi tersebut memvalidasi model simulasi hybrid menggunakan hasil simulasi dan eksperimen dengan frekuensi rotasi pekerjaan yang berbeda. Para peneliti juga menemukan bahwa 3 rotasi per shift menghasilkan hasil tertinggi, yang menunjukkan bahwa strategi rotasi ini secara efektif mengurangi kelelahan pekerja dan meningkatkan produktivitas. Model hibrid yang tersedia juga akan memberikan wawasan tentang hubungan dinamis antar variabel dan membantu mengidentifikasi strategi rotasi optimal untuk pabrik pakan ternak. Nah, berikut adalah hasil daripada simulationnya, di mana ada 3 hasil yang ada 3 grafik yang digambarkan di sini sebagai hasil daripada simulasi tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang pertama, kerangka pemodelan simulasi hybrid yang menggabungkan sistem dinamik dan discrete event simulation menawarkan pendekatan yang kuat untuk memahami dan meningkatkan sistem yang kompleks. Dalam kasus ini, kasus terkait dengan feed mill, penelitian ini menunjukkan efektivitas rotasi pekerjaan dalam mengurangi kelelahan pekerja dan meningkatkan produktivitas. Kemudian putaran umpan balik yang teridentifikasi dalam diagram putaran sebab akibat memberikan wawasan tentang interaksi dinamis dalam sistem. Secara keseluruhan, kerangka pemodelan hybrid ini menawarkan pendekatan yang berharga untuk pemodelan dan peningkatan sistem yang kompleks dengan potensi penerapan di berbagai industri dan juga domain masalah. Ini untuk sumber daripada jurnal yang kita jadikan sebagai bahan presentasi pada saat ini. Terima kasih.